laksanakan praktek pembelajaran yang ketiga ya. Nah, pada praktek pembelajaran yang ketiga kali ini kita akan belajar dengan metode luring atau di luar jaringan, yaitu pembelajaran tatap muka lah di dalam ruangan kelas seperti yang pernah kita laksanakan pada pertemuan yang pertama. Untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan, Ibu minta kita berdiri semua, kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdiri semua, berdiri. Berdiri di tempat dulu. Mulai ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini ya, yaitu setelah mempelajari materi, kita belajar dulu nantinya dengan contoh-contoh dan juga latihan-latihan.
dalam tabel. Jangan lupa bacaan dan tafsiran data. Iya. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menyajikan informasi yang tertulis dalam tabel berupa bacaan dan tafsiran data, ya. Nah, jadi nanti misalnya ada data, kemudian kalian membuat tabelnya. Nah, dari tabel yang ada itu bisa disimpulkan, ya, bisa diambil bacaan dan tafsirannya, dan yang nantinya akan saya beri contoh semua, ya. Ibu mengharapkan kita hari ini belajar dengan sungguh-sungguh agar nanti pelajaran hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan merupakan ilmu baru yang kalian dapatkan dan boleh nanti menjadi pengetahuan kalian untuk belajar di tingkat kelas selanjutnya, ya. Karena di kelas 5, kelas 6 itu semua ada, bahkan di SMP, SMA juga ada materi ini, ya. Jadi kalau kalian sejak ini sudah memahaminya, kalian akan dengan mudah mempelajari materi. Nanti akan saya jelaskan juga, tetapi terlebih dahulu saya akan ajak kalian menyimak video masalah penyajian data berikut ini, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Ada videonya. Apa tuh? Di pembelajaran yang lalu, kalian telah mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data. Agar data yang telah diperoleh mudah dibaca dan menarik, kalian harus menyajikan dan mengolah data tersebut. Pada dasarnya, banyak cara untuk menyajikan data sehingga mudah dipahami dan digunakan secara tepat. Namun, yang bisa digunakan adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk data yang tersusun dalam bentuk kolom dan baris yang bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah data terperinci sehingga mempermudah pengolahan data tersebut. Misalnya, di kelas 5 diadakan pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan tersebut adalah sebagai berikut. Data di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. Data yang disajikan dalam bentuk tabel harus ditoli atau diturus atau ditabulasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menentukan banyak data yang sama atau frekuensi data. Lalu, bagaimana langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bagilah tabel menjadi 3 kolom. Kolom pertama adalah datanya, kolom kedua adalah rumus, dan kolom ketiga adalah frekuensi. Lalu, masukkan data dengan cara membagi berdasarkan kolom atau baris. Mulailah dari data yang nilainya terkecil. Data terkecil dari hasil pengukuran itu adalah 145. Jadi kita awali dengan 145, kemudian 146, 147, 148, dan 149. Kemudian kita mulai dengan tinggi 145, kita toli dulu satu persatu. Jadi kita lihat yang tinggi 145 yaitu 1, lalu kita masukkan ke dalam kolom terus, lalu 2, 3, 4, 5. Nah, untuk turus yang kelima setelah baris keempat itu kita tidak tulis baris seperti biasa, tapi kita coret. Ini akan bertujuan untuk memudahkan kita dalam menghitung hasilnya nanti. Sekarang setelah diturus, lalu jumlah yang 5 tadi kita tulis di frekuensi 5. Selanjutnya kita lanjut ke tinggi 146. Nah, siswa. Banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 146 cm adalah banyak siswa. Banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 147 cm adalah 4 siswa. Banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 148 cm adalah sebanyak 6 siswa. Dan banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 149 cm adalah sebanyak 5 siswa. Dari dapur kita bisa mengetahui bahwa banyaknya siswa yang diukur tinggi badannya berjumlah 20 siswa. Demikian pembelajaran
kita buat menggunakan turus dan frekuensi ke dalam tabel sehingga data tersebut menjadi urut dan mudah untuk dipahami ya. Oke, sekarang untuk lebih memahami materi ini kita masuk ke penjelasan ya. Data adalah keterangan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pengamatan untuk penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Iya. Nah, di sini tertulis bahwa pengertian data adalah keterangan atau informasi yang benar dan nyata. Lah, berarti datanya ini tidak dikarang-karang, lah. Ya, Tidak dikarang-karang, keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang, ya. Jadi di sini nanti kita akan memperoleh data berupa angka ya, yang akan kita pelajari. Kita bahas ini adalah angka ya, angka nilai, kemudian angka berat badan, angka lima. ya semua ya. Nanti akan kita kerjakan, kita masukkan ke dalam bentuk tabel ya. Jadi cara memperoleh data juga di sini ada 3 cara ya. Agar kita bisa memperoleh data yang akan kita olah nantinya, ini ada 3 cara. Yang pertama ada wawancara ya. Wawancara itu kita langsung bertanya dengan narasumbernya. Itu wawancara seperti yang pernah kita lakukan pada hari pertama ya itu ya. Ya. Nah, pada pertemuan kita yang pertama, pada waktu PPN yang pertama, kita melakukan wawancara waktu itu ya dengan narasumber. Karena kesulitan dengan untuk menemui narasumber di luar ruangan, pada hal itu kita bertanya sesama teman ya. Jadi kalian sudah memahami apa itu wawancara. Kemudian cara yang kedua yaitu angket. Ada yang tahu angket itu apa? Angket itu adalah sekumpulan pertanyaan yang ada di dalam ditulis atau di print, kemudian itu diberikan kepada narasumber. Nanti narasumber akan menjawabnya. Seperti ketika pameran. Dulu kan pernah pameran di Simpang ini ya. Dulu pernah di Simpang itu ada pameran. Kemudian masing-masing stand pameran itu menyediakan angket yang diisi oleh pengunjung. Yang nantinya ketika akhir pameran itu angket akan diundi yang akan mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini yang akan kita laksanakan nanti ya. Kita akan menimbang berat badan, kita akan mengamati langsung di situ berapa angka yang keluar di situ yang merupakan timbangan daripada berat badan kalian masing-masing nanti ya. Jadi nanti kita akan mengamati secara langsung supaya memperoleh data yang akan kita olah ya. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke dalam contoh soal supaya kita lebih memahami, supaya kalian lebih memahami materi ini. Bukan 33 ya, ini hanya 23 ya, 20 siswa. Supaya lebih memahami materi penyajian data ini, kita langsung masuk ke dalam contoh soal ya. Perhatikan contoh soalnya. Contoh soal. Ayo Nas, perhatikan Nas. Ya Nas bisa baca kan? Bisa? Si Pasca baca contoh soalnya. Di suatu kelas terdapat 20 siswa yang mengikuti ujian matematika dengan data nilai sebagai berikut. Ya. Jadi di dalam suatu kelas, lah, contoh soalnya di dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa yang mengikuti ujian matematika dengan data nilai sebagai berikut. Ada 70, 100, 75, 90, 65, 70, 90, 85 dan seterusnya ya. Jadi di sini ada 20 lah, ada 20 nilai matematika yang masih ditulis secara acak. Perhatikan. Nah, di sini nah ini lah, di
ada 6 lima lagi, ada 8 lima, ada ini. Belum tersusun secara rapi ya. Belum terurut artinya. Ada yang ketinggalan. Ya. Bu, putih kamu lihat. Jadi perhatikan, ini ada contoh soal berupa 20 nilai matematika ya. Nah, contoh 20 nilai ini akan kita buat ke dalam tabel. Perhatikan. Selanjutnya 20 nilai ini akan kita buat ke dalam tabel. Nah, ini ada perintahnya. Sajikan hasil nilai hasil ujian tersebut ke dalam bentuk tabel. Itu perintahnya ya. Dari nilai yang 20 itu tadi, kalian diminta untuk menyajikan nilai hasil ujian tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, ketika kita sebelum memulai memasukkan tabel, terlebih dahulu kita menyediakan tabelnya ya. Tabel, perhatikan. Ini saya sambil menulis. Terlebih dahulu kita membuat tabelnya. Kita menyediakan tabelnya. Ini. Terlebih dulu kita buat tabelnya. Di sini nomor. Kemudian di sini nilai. Karena data ini adalah data nilai ya. Jadi di kolom ini nilai. Bisa juga nilai ujian juga boleh lah. Nilai ujian. Kemudian di sini terus. Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini frekuensi. Nah, ini adalah tabel sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Kita akan membuat data yang ada itu ke dalam bentuk tabel ya. Nah, perhatikan di sini ada nomor. Nah, nomor ini adalah nomor urut. Lah, mulai dari yang ke 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berapa nanti? Kemudian nilai. Nah, pada kolom nilai ini kita akan melihat dari data yang ada itu. Perhatikan. Dari data nilai yang 20 ini tadi, kita perhatikanlah. Perhatikan datanya, kita masukkan dari nilai yang terkecil. Ya, kita mulai dari nilai yang terkecil. 20. Berapa angka terkecil? 50. 50 ya? Nah, tulis 50. 50 ya? Kemudian nomor kedua, setelah 50 berapa di situ? 65 ya? 65. Kemudian yang ketiga? 70 atau 75? 80 ada? Ada apa tidak? Ada. Yang adanya? 85. Iya, 85. Kemudian yang ke-6 berapa lagi? 100. Yang ke-7? 100. Habis ya? Habis. Kalau sudah habis, tambahkan kolomnya. Di sini diisi dengan jumlah ya. Jumlah. Di sini saya tidak usah, di sini saja nanti hasilnya. Nah, terus sekarang kita masuk ke turus. Apa sih turus itu? Ada yang tahu? Turus itu, perhatikan, turus itu adalah apa? Perhatikan dulu, saya jelaskan. Turus itu adalah simbol atau lambang lah berupa garis lurus atau garis miring juga bisa untuk mempermudah menghitung ya. Jadi turus itu bisa kita gunakan berupa lambang garis lurus atau garis miring juga bisa lah, yang digunakan untuk memudahkan kita menghitung. Jadi pada saat ini kita menghitung menggunakan turus berupa garis lurus lah. Jadi lambang turusnya kita gunakan seperti ini. Seperti itu. Turus kacang. Tahu turus kacang nggak? Kacang panjang. Ada yang pernah? Mungkin turus kacang panjang. Bantu mamanya. Kacang panjang yang sudah tumbuh yang segini-gini dikasih turus kan? Supaya
dia melilit di situ tidak kemana-mana, ya kan? Nah, torus itu pada hari ini kita akan menggunakan torus yang seperti ini, seperti angka huruf I kapital lah, seperti huruf I kapital. Nah, satu angka dilambangkan dengan satu torus, ya. Sekarang perhatikan, kita masuk mengisi torus ini. Angka 50 tadi ada berapa di sana? Satu. Bukan. Angka 50-nya ada berapa? Hanya satu saja? Pada yang lain? Satu saja. Nah, kalau sudah satu, ya sudah satu saja. Kita buat di sini angka 1. Ya, ini torusnya 1 karena dia hanya 1. Kita buat angka frekuensinya hanya 1 juga. Lah? Kemudian nilai 65 ada berapa? Bukan, caranya begini. Bukan langsung 4, lah. Angka 65 mana? Ini 1 kan? Tulis dulu 1. Kemudian ada lagi yang kelima. Mana? Ini. Ya. 1 terus. 2 terus. 3 terus. Berapa? 4 terus. Ditulislah di sini frekuensinya 4. Oke ya? Paham nggak? Paham? Sekarang saya minta siapa yang mau? Dini, ayo nih, coba nih. Jangan takut salah nih. Coba nih, lanjutkan untuk yang 70. Ini saya kasih begini saja ya, biar jelas lah. Tunggu, nih. Kasih ini biar Sumpah gue nggak paham. silakan. Ayo lu. Lihat dari data yang ada di situ. Iya mantap ini. Benar apa salah? Benar. Ayo silakan. Erma, isi mah. Ayo Mas, saya tahu Mas. Hanya biar aku di kamar. Apa sih Erma? Sih Mas lah. 2 juga. Ayo Mas. Ini kamu juga. Tulis dalam. Angka berapa lagi? 85. Nas, angka 85-nya ada berapa Nas? Tulis di torusnya berapa? Sampai ini Mas. 85 Nas, berapa? Terus Nas, terus. Ya, 1, 2. Berapa sih 85-nya? 3 ya? Tulis di sebelahnya frekuensinya. Iya. Terusnya 3, frekuensinya 3. Repi. Ayo Pi, isi yang angka berapa sih itu? 90 Pi. Kartunya? Kayak ini. Berapa 90-nya? Banyak tuh 90 saja. 3, 4, 5, 6. 6 Pi, 6. Oke? Silakan duduk. Ya. Di sini perhatikan ya. Ada saya jelaskan sedikit mengenai terus. 90 lah. 90 ini ada 6 ya. Nah, dalam ketika terus itu sudah melebihi 5, nah, ini harus kalian perhatikan. Nah, saya lupa tadi menjelaskan di awal.
Nilai 100, Bu. Pertama, hari pada lampu. Mati lampu. Nilai 100 ada berapa? Dua. 2. Iya. Enam. Benar? Benar. Nah, sekarang perhatikan kita periksa ya. Nilai 50 turusnya 1, frekuensi 6, kemudian nilai 100 ada 2, frekuensinya 2. Untuk membuktikan bahwa semua angka di sana itu sudah masuk ke dalam tabel ini, perhatikan. Untuk membuktikan bahwa semua data yang di situ di nilai ujian itu sudah masuk ke dalam tabel ini, kita jumlahkan frekuensinya ada berapa? Benar tidak? Ini ada 20, ya. 1 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 3 berapa? 12 tambah 6 tambah 2 20. Sekarang kita tulislah di sini jumlahnya adalah 20 ya, atau 20 siswa. Paham? Oke. Sejauh ini ada yang belum paham? Ada. Perhatikan. Nanti kalau sudah selesai isi frekuensi-frekuensi, ketika dijumlahkan di sini bukan 20, misalnya 19 kah atau 21 kah, berarti ada yang salah kan? Berarti data yang kalian buat ke dalam tabel ini dari data yang ada di sana itu artinya ada yang keliru lah. Kalau misalnya ketika dihitung di sini jumlahnya 19 atau malah 21, berarti lebih 1 atau kurang 1 lah. Berarti kalian harus memeriksa kembali pekerjaannya yang turus dan frekuensinya ini di manakah letak kesalahannya. Karena kalau kalian membuatnya benar, mengolah data secara benar, di sana ada 20 siswa, di sini juga otomatis ada 20 siswa, ya? Paham? Oke, pekerjaan kita belum selesai. Contohnya, ya. Dari tabel yang sudah ada ini, kita masuk ke dalam membaca dan menafsirkan data. Perhatikan, ada bacaan dan tafsirannya. Ini tabelnya sudah saya buat sebenarnya. Lihat, ini sama kan? Oh, ini 27. Betul kan? Hah? Betul. Sudah saya buat sebenarnya. Ya. Kemudian ini lagi kita setelah tabelnya selesai dan sudah benar, sekarang kita membacanya. Membaca hasil ini, ya. Membaca hasil ini, bacaannya adalah seperti yang ada di layar. Mulai dari angka yang terendah, ya. Bacaannya siswa yang mendapat nilai 50 itu, ya. Perhatikan. Siswa yang mendapat nilai 50 ada berapa? 1. Nah, lihat dari frekuensinya kan? Ada 1. Kemudian yang 65 4. Kemudian yang 70 ada 2. Yang 75 2 juga. 85 3. Yang 90 6. Kemudian yang nilai 100 ada 2 orang. Nah, itulah cara membaca data berdasarkan tabel yang sudah dibuat. Nih ya, 100 ada 2. Kemudian yang terakhir tugasnya yaitu menafsirkan data. Perhatikan. Menafsirkan data itu adalah kesimpulan. Ya. Bentar lagi. Nah, ini. Sekarang tugas kita yang terakhir. Contoh soal yang terakhir. Menafsirkan data yaitu dari tabel yang ada ini, kalian menyimpulkan lah kesimpulannya. Nah, kalian lihat dari frekuensinya yang terbanyak dan yang terendah lah, yang tertinggi
yang belum kalian pahami sebelum kita masuk ke LKPD? Silakan. Dari yang ini, apa yang sebelumnya lembarannya? Boleh juga ditanya, misalnya di tabelnya ada yang belum paham, yang di sini juga belum paham, atau yang membaca data tadi boleh. Boleh, silakan ditanya dulu. Tidak ada? Karena tidak ada, kita masuk ke LKPD ya. Biar saya mau melihat bagaimana cara kalian membuat atau mengolah data yang ada ya. Untuk memperoleh data melengkapi LKPD kita pada hari ini, saya sudah bawakan timbangan ya. Wow. Yang mana? Kira bisa. Ini adalah timbangan untuk menimbang berat badan kalian. Perhatikan. Untuk mengerjakan LKPD pada hari ini, ayo, jangan ribut. Saya akan membagi kalian menjadi kelompok, kan? Kelompok. Perhatikan kelompoknya ikuti gini, ikuti jalur bangku saja, 2 orang 1. Ya? 2 orang 1 saja. Dapat 2 orang 1. Kan? 2 orang 1 tugasnya. Jadi biar tidak usah semuanya. Perhatikan. Ini kalian berdua ya. Ini si Erna sama si Risa. Si Erna, si Pelma sama Patan. Kemudian aku sama si Devi ya. Nanti kamu ikut semuanya ya. Perhatikan. Ayo perhatikan dulu. Di sini ada petunjuk kegiatan. Oh ya, di situ ada ya. Ada petunjuk kegiatan di depan. Ayo, perhatikan ini ada LKPD. Kita masuk ke LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini tugas. Ayo, ini ada tugasnya. Perhatikan. Pada LKPD kali ini, ayo perhatikan timbang berat badan. Iya, timbang dan catat berat badan temanmu. Kemudian buatlah tabel menggunakan turus dan frekuensi seperti contoh. Kemudian buatlah bacaan dan tafsiran datanya. Ya. Nah, untuk memperoleh data berat badan, sekarang kita menimbang berat badan masing-masing. Ya. Perhatikan. Ini dasinya, ini timbangannya saya taruh di sini. Kalian nanti amputasinya di sini ya, sambil melihat berapa angkanya. Ya. Saya taruh di sini, kemudian saya juga mencatat data di sana kan. Saya juga mencatat data berat badan temannya kan. Yang lain, yang temannya, yang punya LKPD silakan catat kan. Berat badan temannya. Berat badan semuanya akan mengerjakan LKPD-nya 2 orang 1. Ya. Mana kotaknya tadi? Ya. Anggap saja begini. Si ada kelompok 1 lah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Siapa kelompok 5? Ya. Di belakangnya sudah ada berat badan. Nah, sudah ada tempat kalian membuatnya. Hanya mengisi saja. Namanya itu sedikit. Namanya berapa ya dalam di situ Del? Kalau tidak muat nanti tidak usah pakai nama, tidak apa-apa. Saja ya. Muat ya di sini lah, di sini. Yang pertama
Jok. Udah, Bu. Lihat, berapa di situ pegang? Sampai berapa? Lihat itu, lihat. Oh, ada tuh. Balik simpel, lima tuh kayaknya. Apa 7? Apa 7? Pelma. Patan. Patan. Ayo Tan. Patan jauh. 57. Masa nama aku ditulis juga kok. Nama aku ditulis juga. Boleh jadi belakang. 26 Patan. Enggak apa-apa. Aku. Ayo Bu. Aku 39. Oh, Itulah beda. 33. Siapa yang 25? Ayo, Revi. Apa? Di samping-sampingnya aja. Tulis ya, yang penting ada catatannya. Tulis ya di sana. Iya, biar di luar nggak apa-apa aja ya. Apa aja biar di luar. 10 lah. Tulis kayak di luar. siapa yang tiga-tiga? Si aku. Aku tadi berapa? Aku 33. Kamu empat. Ya, soalnya kok isi 20 lebih. Iya, 20 si Revi. Ya. Patan tadi 26. Sudah semua? Ayo, sekarang silakan lihat mengerjakannya bersama teman-temannya. Apa? Ini nih, buat tentukan yang berat ini. Ini lurusnya berapa? Frekuensinya berapa? Yang berat ada contohnya. Iya, angkanya berapa nih? Mulai dari yang kecil dulu. Oh, kecil ini belum semua. Jangan ada main. Baru 7. Bu, kalau cuma satu jangan terus ya. Yang baru 7. Lihat dari yang terkecil, berapa terkecilnya dari ini? Lihat. Lihat dulu. Fokus 20 yang langsung selesai. Apa? Kalau sudah selesai, kembali ke tempat duduk semula. Baru membacakan hasilnya, ya. Sudah, Kak Revi. Kembali ke tempat duduknya, kembali ke belakang. Iya. Ayo, sudah selesai. Perhatikan. Kalau sudah selesai, sekarang kalian menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya secara bergantian. Nah, teman-teman yang lain kelompok mendengarlah apakah jawabannya sama ataukah jawabannya berbeda, ya.
yang membaca? Karena ini itu membaca data. Ini yang ini membaca data. Baca punyamu di situ. Iya. Siswa yang mendapat nilai 20 ada 1 orang. Iya. Siswa yang mendapat nilai 25 ada 2 orang. 2 orang ya? Teman lain mendengarkan pekerjaannya. Apa ada yang sama? Apa ada yang salah? Apa ada yang betul? Sudah? Sudah? Mana? Ayo. Sekarang kita nanti dikoreksi lah. Kita mendengar dulu jawaban kelompok lain. Kelompok 4 sekarang membaca, silakan. Iya, terus? Iya. Kelompok 2 tadilah. Kemudian kelompok 4. Bukan si Velma tadi. Sekarang siapa lagi? Ayo, si Repi silakan. Si Repi apa si aku? Silakan. Kelompok 5 lah. Siswa yang berat badannya 2 ada 1 orang. Siswa yang berat badannya 25 ada 2 orang. Siswa yang berat badannya 26 ada 1 orang. Siswa yang berat badannya 27 ada 1 orang. Siswa yang Sudah? pas berat badan paling rendah 20 Iya. dan paling tinggi 69. Iya, oke. Sekarang si kelompok 3. Ini hasilnya Iya. Silakan baca. ada hasilnya. Loh. Itu kan sudah ditulis di situ. Baca, silakan baca. Kemudian tafsiran datanya? Belum. Tafsiran yang di bawah? Belum ada? Berat badan serendah Iya. 20 Hmm? satu orang. Hmm? Berat badan tertinggi 9 kaki 1 orang. Iya, oke. Sekarang kelompok 1 terakhir. Jenny, siapa? Adel. Adel. Repi, ayo Nas, baca Nas. Del, saya sering Adel, bantu Del. Bantu teman kelompoknya. Si Adel juga. Baca Del, bantu Del. Si Adel ini Nas. Ibu mendengar, ibu kurang nyari. Baca Del. Mau baca data Del? Iya. Iya. Sekarang perhatikan. Setelah kita belajar berlatih membuat tabel menggunakan berat badan yang tadi sudah kita timbang di sini ya. Sudah kita timbang menggunakan alat timbang di sini. Kalian sudah membuat dan mengerjakan tugas secara berkelompok. Dalam hal ini tadi ada 2 orang 1 kelompok dan sudah masing-masing mempresentasikan atau menyampaikan jawabannya ya, jawaban kelompoknya. Untuk kelompok 2, angka berat badannya semua benar. Kemudian cara membaca dan menafsirkannya masih belum tepat menurut Ibu ya. Karena yang disampaikan tadi adalah data nilai ya. Membacanya adalah siswa yang mendapat nilai, tetap meniru seperti contoh punya Ibu di depan. Sementara yang kalian kerjakan tadi adalah data apa? Iya, yang dikerjakan tadi adalah data berat badan ya. Jadi secara kalimatnya masih belum tepat, tetapi kalau angkanya benar semua ya. Saya dengar tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 cara membuat tabel, kemudian membaca dan menafsirkan datanya secara angkanya sudah benar. Hanya kalimatnya yang masih belum tepat untuk kelompok 2 ya. Sekarang untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 koreksi Ibu secara angka sudah benar ya. Hanya punya Velma tadi, punya Velma sama sifatan tidak disebutkan. Iya, tidak ada bunyi kalimatnya. Apakah itu nilai, apakah itu berat, apakah itu tinggi, apakah itu apa?
boleh ditanya dulu? Silakan bertanya. Kalian tidak bertanya, ibu yang bertanya. Ya? Pendapatmu apa manfaat daripada kita mempelajari matematika ini pada hari ini? Kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya kalau segala Oh iya, menurut pendapatmu saja. Jangan takut salah, jawab saja. misalkan buat yang dapat nabung Iya, buat masuk segala ini iya, pendapat iya. Berhitung ya. Kalau menurut si Richard apa kan? Manfaatnya apa? Gunanya kita belajar hari ini itu apa kira-kira? Apa? bikin kita pintar Apa? bikin kita pintar Oh iya, jelas dapat pintar. Selain itu, no tidak apa-apa. Kan menurut pendapatmu. Tidak ada yang salah. Sebenarnya pendapat kalian itu semua benar. Hanya mungkin ada yang tepat sekali, ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Nah, seperti itu. Menurut si Lepi, apa Pi? Aku nggak bisa itu belajar Indonesia bisa boleh diajar Oh iya, dari yang tadi datang ke sekolah belum bisa ya? belum bisa Sekarang? bisa Oh iya, terima kasih. Berarti kegiatan kita hari ini sangat-sangat berguna dan bermanfaat ya. Dari yang asalnya tidak paham apa itu tabel, tidak paham apa itu turus, tidak tahu paham apa itu frekuensi. iya Nah, sekarang sudah bisa ya? Sudah paham ya? Kalau saya kasih soal evaluasi seperti ini, siap ya? Siap. Kalau sudah siap, sekarang Ibu beri soal sebelum kita masuk kepada bagian penutup ya. Ini nilai ulangan harian yang harus kalian buat. Sekarang saya bagikan lembar jawaban, tembak kalian membuat jawabannya biar kalian tidak usah menggaris lagi ya. Nah ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan kalian membuat tabel menggunakan turus dan frekuensi seperti contoh dan seperti juga soal latihan tadi menggunakan nilai yang ada di layar depan. Perhatikan nilainya. Nilai ulangan harian kalian minggu yang lalu ada 80, 40, 70, 40 lagi, ada 100, 100 dan seterusnya. Ayo, silakan buat tabelnya menggunakan turus dan frekuensi. Kemudian buatlah membaca data dan menafsirkan. Ya, kerja sendiri-sendiri ya. Sama seperti contoh tadi. Tidak boleh nyontek. Tulis satu aja yang tulis ini seperti ini dulu. Satu, iya. Baru nanti bawahnya boleh ikuti ya. Iya. Mana Del? 21 Del. Ikuti ya. Barangkali nanti bawahnya ikuti yang tengah atas yang penting angkanya dulu. Biar nggak usah banyak menulis. Biar cepat. Terus 21 Mas. 21 belum? Benar apa salah? Berapa Mas? Ini mana yang kurangnya nih Mas? Coba perhatikan. Mana kita nilainya tunggu Nos lah. Coba Nos. Punya Yunus masih 20. Coba ini saya kasih besarin lagi angkanya. Coba kalian perhatikan lah biar nggak ketinggalan. Sebentar saya besarin angkanya. Ini Nos. bisa kurang 21 kan? Bagi yang sudah boleh kumpul. Menaksirkan data. Ya, kumpul juga yang tukang kelompok tadi kumpul seperti ini.
poin-poin biasanya. Nah, sini. Yang ini, itu yang pelajaran data. Yang Biar. Ayo perhatikan. Perhatikan dulu. Biasanya ya, selain untuk menghitung poin ketika olahraga, terus ya, terus yang ini di dalam tabel ini sering digunakan oleh panitia pemilihan umum. Iya, itu supaya kalian tahu. Ini saya beritahukan informasinya pengetahuan umum kepada kalian bahwa turus ini cara menghitung seperti ini adalah cara yang paling sering digunakan oleh panitia. Perhatikan, panitia pemilu, pemilihan umum. Kalau orang pemilu itu tahu pemilu kan? Pemilu. Ada pemilu BPD kalau di desa ya, ada pemilu kades. Kemudian ada pemilu dewan ya, DPRD dari kabupaten, provinsi dan juga gubernur dan juga presiden. Nah, ketika orang-orang atau masyarakat sudah selesai melaksanakan yang coblos itu, ya kan? Coblos di foto kan? Nah, yang ada coblos itu, ketika selesai coblos, petugasnya atau panitia yang menghitung suaranya berapa. Nah, menghitung suara itu menggunakan turus seperti ini. Taruh di luar. Jadi, ketika petugas suara itu, petugas pemilu itu menghitung suara, perhatikan dulu. Mereka menggunakan turus seperti ini ya, supaya hasil rekapannya itu terlihat jelas dan mudah ya. Jadi manfaat kita belajar pada hari ini, selain seperti yang dikatakan oleh si Repi tadi ya, si Repi tadi katanya belajarnya banyak manfaatnya supaya kita dari yang tadi berangkat dari rumah katanya belum bisa, sekarang sudah bisa ya, sudah tahu apa itu turus dan frekuensi. Selain itu, siapa tahu di antara kalian nanti kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa bekerja di dalam desa kita ini, kalian dipilih oleh orang-orang di dalam tempat kita ini, dalam desa kita, untuk menjadi salah satu anggota daripada panitia pemilu lah. Kalau kalian nanti bisa menjadi salah satu anggota dari panitia pemilu, misalnya ada kita pemilihan kades misalnya, lalu si Risab menjadi panitia. Iya. Lalu tidak sebelum mencoblos ada foto, ya kan? Foto calon kepala desa kita. Nah, setelah selesai coblos, baik misalnya di TPS 1 maupun TPS 2, biasanya ada 2 TPS kan tempat kita ini. Ada TPS 1 dan TPS 2, cara kerjanya sama. Yang itu dicoblos pakai. Iya. Nah, hasil coblosan itu biasanya dihitung menggunakan ini, Patan. Caranya seperti ini, iya. Misalnya calon A 1 suara, calon 2 calon A lagi, misalnya dibuka, ternyata foto si A, tambah lagi di situ, misalnya dibuka lagi, dia lagi, misalnya tambah lagi terusnya sampai 5 sini coret, nah baru lagi, nah seperti itu. Biasanya petugas pemilu itu menghitung suara seperti ini ya. Jadi misalnya kalian melihat baik di daerah kita, di desa kita maupun di TV ya, di TV, di televisi ataupun di HP sekarang ini orang ada menggunakan penghitungan seperti ini, artinya kalian sudah tidak ini lagi ya, artinya kalian sudah paham karena kita sudah mempelajarinya pada hari ini ya. Jadi Ibu mengharapkan pelajaran hari ini sangat berguna bagi kalian dan semoga ilmunya bisa bertambah ya. Kapan perlu bisa disampaikan juga ke orang tuanya materi pada hari ini ya, bahwa kita sudah mempelajari ini dan sudah hasilnya tadi sudah baik, dan mudah-mudahan hasil evaluasi yang terakhirnya juga baik ya. Sebelum kita tutup materi pada hari ini, sekali lagi kita menyanyi. Mau nyanyi lagu apa? Apa? Ada yang ulang tahun? Enggak ada. Apa gelang sebut gelang saja?
No.